Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Walid, seseorang mahasiswa dari kampus Bogor Educare. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan, yaitu produk bisnis saya ke depannya, yaitu Snackbox. Yang mana presentasi kali ini juga sebagai penunjang tugas akhir Cawu 2 dari mata kuliah praktek bisnis terintegrasi. Di dalamnya banyak sekali pembahasan bisnis seperti BMC, marketing, dan hal yang lainnya yang mana ini sangat diperlukan sekali ketika saya akan menjalani bisnis ke depannya. Pertama, mari kita bahas dari BMC-nya dulu. BMC yaitu suatu hal yang dapat menjadi patokan atau acuan ketika kita menjalankan bisnis ke depannya. Hal-hal yang ditumpahkan di dalamnya seperti partner kita siapa saja, aktivitas kita siapa saja, dan value proposition atau value produk yang kita miliki itu apa saja. Key yang saya miliki bisa kalian baca di sini. Di antaranya toko gorengan Cisarua, toko snack yang lepet, dan toko plastik. Ada juga aktivitas yang saya lakukan ke depannya, yaitu seperti promosi, mengambil produk, dan juga penjualan offline maupun offline, dan tentunya menerima pesanan. Value proposition, value produk yang saya miliki, diantaranya ada kualitas rasa yang berkualitas dengan tahap uji coba. Jadi ini lebih meyakinkan customer ketika sudah ada namanya tahap uji coba. Ada juga kemasan yang fleksibel yang bisa dibawa kemana-mana, dan juga harga terjangkau dan kualitas selalu fresh. Customer relationship, hubungan antar saya dan customer, saya memberikan pelayanan yang ramah, beli satu 2.000, beli tiga 5.000. Dan juga mengayomi request customer. Ada juga customer segment. Customer segment yang saya sasar di antaranya ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, mahasiswi BEC, dan juga karyawan kantor, warung-warung, dan market tak terduga. Channelnya yaitu asrama kampus BEC itu sendiri, kantor karyawan terdekat, dan majlis taklim. Ada juga key resort. Key resort yang saya gunakan yaitu handphone sebagai alat untuk memasarkan produk, dan juga motor sebagai alat ketika saya mengambil produk dan mengambil maupun menjualkannya. Yang ketiga yaitu bahan baku yang berkualitas. Ada juga cost structure-nya ya, yaitu adalah box snacks, saus atau cabai, bensin, macam-macam snack, dan biaya titip jual ketika saya menitipkan barang saya di warung-warung. Ada juga revenue stream. Untuk saat ini saya memiliki revenue stream hanya dari penjualan snack box itu sendiri. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang marketing mix 4P. Yang mana di sini ada produk, price, promotion, dan place. Produk yang saya miliki yaitu snack box. Price yang saya tentukan yaitu dari angka 10.000 yang menurut saya itu cukup kompetitif ketika kita bersaing di market, yang mana kita akan bersaing bersama pembisnis-pembisnis yang lainnya yang satu jenis. Ya, yang ketiga ada promotion. Promotion yang ada di bisnis saya yaitu dari mulut ke mulut, poster, iklan, dan lain-lain. Yang keempat ada place, tempat ketika saya berjualan, yaitu ada di asrama, kampus, kantor, teknis taklim, dan warung-warung. Di slide selanjutnya, ini membahas produk itu sendiri. Produk snack box gambarannya seperti ini, yang mana ditunjang dari beberapa hal seperti makanan, minuman, dan boxnya. Makanannya seperti risol, tontong, dedar gulung, dan rempah, dan minumannya aqua glass. Nah, di bagian minuman ini bisa custom tergantung selera customer itu sendiri. Ketika customer memesan dalam jumlah banyak, customer diperbolehkan untuk mengcustom sesuai selera mereka. Dan juga ada box polos. Dan di sini juga kita menyediakan custom tergantung pesanan atau keinginan yang customer mau. Di slide selanjutnya, di sini ada perhitungan modal awal, harga PP, harga jual, dan margin profit. Nah, di sini saya menjual dua varian. Satu ada Pepsi boxnya ketika untuk apa namanya menjalankan acara-acara besar, tentunya pasti membutuhkan snack yang ada boxnya. Dan juga ada perpicisnya ketika saya menitipkan ke warung-warung. Nah, ketika modal awal, HPP, harga jual, dan margin profit dihitung per box, maka gambarnya seperti ini. Dalam satu boxnya, modal awalnya itu 7.500, HPP-nya ditentukan jadi 7.500. Nah, harga jualnya sudah di-spill di atas yaitu 10.000. Dari sana kita tahu bahwa margin dari penjualan snacks box dijual per box
yaitu marginnya 2.500. Ketika saya menjualnya per pieces, maka modal awalnya itu beda-beda, tergantung barang itu sendiri. Risol 1.000, dadar gulung 1.000, lontong 2.000, lempernya 2.500. Dan harga jualnya yaitu untuk risol 1.500, dadar gulung 1.500, lontong 2.500, lemper 3.000. Margin profitnya saya pukul rata dari produk risol sampai lemper yaitu 500. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari produk risol, dadar gulung, lontong, lemper, saya cuma mengambil margin profit 500. Slide selanjutnya adalah target marketing yang saya incar, diantaranya ada mahasiswa-mahasiswi, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, karyawan kantor di dekat tempat saya berada, dan warung-warung di tempat saya di dekat tempat saya berada, dan juga market tak terduga. Kenapa di sini masukkan market tak terduga? Saya ingin sekali mencoba try error ke beberapa tempat seperti stasiun maupun jalan-jalan yang berkawasan padat penduduk, di mana ini bisa dimasukkan ke dalam market tak terduga itu sendiri. Di slide selanjutnya, ini membahas tentang suppliernya. Supplier yang sudah berkomitmen dengan saya, ada 2 supplier, yaitu Teh Putri dan juga namanya sama. Mereka berdua beralamat di daerah Cisarua, dekat tempat saya berada. Kenapa saya memilih supplier yang dekat? Karena saya pikir itu bisa mengurangi cost dalam menjalankan bisnis. Ketika saya mengambil supplier yang jauh, itu bisa memakan cost dan kurang direkomendasikan bagi pembisnis awal. Oke, di slide selanjutnya yaitu distribution channel. Saya menjual offline, baik offline maupun online. Di antara offline yang saya gunakan, yaitu yang saya incar seperti asrama kampus tentunya, dan juga ada kampus di situ sendiri, warung-warung sekitar, ada kantor-kantor perusahaan setempat, dan juga majelis taklim. Dari online-nya saya menggunakan WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dari yang mana online ini sendiri akan digiring ke offline karena saya di sini tidak melakukan pengiriman. Saya pikir terlalu beresiko untuk pembisnis awal melakukan pengiriman, apalagi di jenis makanan seperti snack box. Oke, di slide selanjutnya yaitu strategi marketing. Beberapa strategi marketing yang sudah saya tetapkan di awal, di antaranya ada promosi lewat grup WhatsApp dan menawarkan ke IGO yang mana itu tuh orang yang menggarap beberapa event-event atau acara-acara tertentu yang saya pikir itu membutuhkan sekali snack box. Oke. Di slide selanjutnya yaitu customer journey, yang mana tahapan customer dari awal mengetahui sampai menjadi loyalitas produk kita itu sendiri. Mungkin mereka mengetahuinya dari WhatsApp, terus merasa penasaran, terus menjadi bahan pertimbangan untuk mereka beli atau tidak, dan juga mungkin mereka bisa kedepannya bisa melakukan pembelian. Nah, dari sana kita bisa membuktikan kualitas produk kita. Kalau misalnya experience dari pembelian itu sendiri menjadi nilai positif, maka mereka puas dengan kualitas produk yang kita miliki. Bahkan mereka bisa menjadi loyalitas dan advokasi untuk pendukung bisnis saya ke depannya. Di slide selanjutnya yaitu gambaran eksekusi dan timeline. Kenapa perlu? Karena ini agar memacu atau menjadi acuan ketika kita menjalankan bisnis ke depannya. Bulan pertama fokus pada tahap penelitian, uji pasar, dan tahap percobaan pada segmen-segmen yang sudah ditentukan. Bulan kedua fokus pada tahap pengembangan dan evaluasi bulanan. Bulan ketiga mulai perancangan peluasan market dan evaluasi bulanan. Yang bulan keempat mulai pada tahap pengembangan jaringan marketing lewat media online. Nah, gambaran besarnya seperti ini. Di sini saya sudah menyediakan tahapan eksekusi dan timeline per minggu bahkan per bulan agar lebih terarah lagi ke depannya. Gambaran besarnya bulan Mei saya akan fokus pada tahap uji. Bulan Juni saya akan meninjau dari fokus pada peninjauan bulan sebelumnya. Bulan Juli saya fokus pada pengembangan. Bulan Agustus saya fokus pada penstabilan bisnis yang sudah saya miliki. Mungkin itu saja yang ini. Yang terakhir ada 4 cara untuk mendapatkan 100.000 per hari.
Di antaranya fokus pada kualitas dan kepuasan customer, melakukan pembaharuan inovasi, tetap menjunjung tinggi nilai visi dan misi, meningkatkan kualitas CRM yang saya miliki. Dan itulah yang saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi awal bagi perjalanan bisnis saya ke depan. Dan terima kasih untuk Bapak dosen sudah memberikan saya kesempatan bisa menjelaskan bisnis yang akan saya garap ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.